Halo semuanya, selamat datang di pemaparan kita kali ini. Hari ini, kita akan memakai topi detektif kita untuk menyelidiki salah satu misteri teologis yang paling mendalam dan jujur saja sering sekali disalahpahami dalam Injil Yohanes. Kita akan menelusuri teks-teks kuno, membongkar tata bahasa aslinya, dan pastinya menemukan fakta yang luar biasa. Siap? Yuk, kita mulai! Oke, mari kita langsung masuk ke inti misteri ini dengan sebuah pertanyaan yang kelihatannya sih sederhana, tapi asal kalian tahu, ini sudah memicu perdebatan sengit selama berabad-abad. Siapa atau apa sebenarnya Sang Firman atau Logos itu? Apakah ini cuma sekedar prinsip abstrak, sebuah ucapan biasa, atau sebuah pribadi yang kekal? Nah, untuk memecahkan kasus ini, kita punya peta jalan yang sangat jelas. Kita akan menelusuri akar historisnya, melihat peran Logos sebagai agen penciptaan, melakukan semacam otopsi tata bahasa pada teks asli Yohanes, mencari tahu apa makna sebenarnya dari terang sejati, dan diakhiri dengan kesetaraan sempurnanya dengan Sang Bapa. Langsung saja ke bagian pertama menelusuri akar sejarah dari Logos. Kita akan mundur jauh ke masa lalu untuk melihat dari mana sebenarnya fondasi konsep ini berasal. Yang membuat takjub di sini adalah bagaimana ide tentang firman ilahi ternyata berevolusi selama ribuan tahun, jauh sebelum Rasul Yohanes menulis prolog Injilnya. Kalau kita tarik mundur ke Mesir kuno, ada teologi Memphis tentang penciptaan melalui kata-kata. Terus bergerak ke kitab suci Ibrani, ada istilah dafar, yang secara harfiah mewakili tindakan dan perkataan Allah. Sampai akhirnya, di abad pertama, Yohanes merangkum semua itu ke dalam satu sintesis Yunani yang luar biasa tentang Logos yang kekal. Lanjut ke bagian kedua, Logos sebagai agen penciptaan. Di sini kita akan melihat bahwa Logos ternyata bukan cuma sekedar ide filosofis yang mengambang di awang-awang. Coba perhatikan konsep Ibrani tentang kebijaksanaan atau chokmah. Ini memberi kita pencerahan yang luar biasa loh. Kebijaksanaan ini ada sebelum segala sesuatu diciptakan dan secara aktif ikut membantu penciptaan dunia. Bayangkan, ia hadir tepat saat Allah meletakkan dasar bumi. Dan yang paling penting, chokmah ini secara langsung diidentikan dengan firman Allah atau Logos itu sendiri. Jadi ia bertindak sebagai agen penciptaan yang personal dan konkret. Nah, ini poin krusialnya. Pakar Alkitab C.H. Dodd menyimpulkannya dengan sangat tepat. Dia menekankan bahwa Logos itu punya eksistensi nyata. Ini adalah pikiran Allah yang dihipostasisasi, artinya diberi wujud dan eksistensi nyata yang tercermin dalam penciptaan. Logos tidak dibiarkan begitu saja sebagai kekuatan kosmik yang dingin, tapi benar-benar punya kuasa yang imanen, berdiam secara aktif di dalam dunia dan di dalam manusia. Oke, sekarang siapkan kaca pembesar kalian, karena di bagian ketiga ini kita akan membedah tata bahasa Yohanes. Kita akan meluruskan beberapa kebingungan teologis modern lewat analisis teks yang ketat. Analisis sintaksis bahasa Yunani dari Yohanes 1:9 ini benar-benar brilian. Kalau kita perhatikan struktur aslinya, terlihat jelas sekali siapa subjek utamanya. Kata ganti relatif ho di situ langsung menunjuk pada sang terang. Ini benar-benar mengunci makna teksnya, membuat argumennya menjadi sangat solid dan tidak bisa dibantah lagi. Terus kalau kita gali lebih dalam ke kata erhomenon, misteri tata bahasanya makin terpecahkan. Kata ini ternyata memodifikasi sang terang. Maksudnya begini, terang sejati yang sudah ada sejak awal lah, yang sedang datang ke dalam dunia. Bukan cuma sekedar merujuk pada setiap manusia yang lahir ke dunia. Perbedaan penafsiran yang kelihatannya kecil ini, faktanya punya dampak yang luar biasa masif buat pemahaman doktrin kita. Setelah tata bahasanya beres, sekarang kita masuk ke bagian 4. Kita akan membahas apa sih sebenarnya makna dari terang sejati ini, buat fondasi teologi kita. Ini membawa kita ke sebuah perdebatan teologis besar seputar Filipi 2:6, khususnya soal kata harpagmos. Pertanyaannya begini, apakah Kristus harus berjuang keras untuk mendapatkan kesetaraan dengan Allah, sesuatu yang harus dirampas, atau res rapienda? Ataukah kesetaraan itu adalah res rapta, sesuatu yang secara natural memang sudah ia miliki sejak awal? Dari semua bukti yang ada, jelas sekali kalau dia tidak perlu merebut apa-apa, karena ia memang sudah setara dengan Allah pada kodratnya. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima. Di sini, kita akan melihat bagaimana semua kepingan bukti ini mengarah pada kesetaraan sempurna dengan Sang Bapa, yang menjadi identitas sejati dari Logos. Teman-teman, kita harus sangat hati-hati di sini. Terjemahan yang keliru bisa memunculkan bidat subordinasionisme. Maksudnya, ada anggapan kalau sang anak cuma menerima kemuliaan sebagai makhluk yang lebih rendah. Padahal sama sekali tidak begitu.
Kemuliaannya dalam wujud manusia itu benar-benar identik secara sempurna dengan kemuliaan kekal milik Sang Bapa. Tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Yang sangat menarik dari analisis ini adalah kehadiran kata Yunani yang super kecil, yaitu hos. Jangan pernah meremehkan kata ini, karena disinilah letak pembuktian forensiknya. Kata hos berarti setara dengan. Ini secara mutlak membuktikan bahwa Logos yang berinkarnasi itu punya kemuliaan yang kualitasnya sama persis dengan Bapa. Benar-benar ekivalen. Pernyataan dari teolog Herman Ridderbos ini rasanya pas sekali untuk merangkum semua temuan kita. Dia bilang, bagi Paulus, Kristus Sang Anak Allah adalah Allah itu sendiri. Intinya, Logos yang praeksisten ini bukanlah makhluk ciptaan yang statusnya lebih rendah. Sama sekali bukan. Ia adalah Allah yang praeksisten dan setara secara abadi. Sebagai penutup eksplorasi kita hari ini, saya mau meninggalkan sebuah tantangan untuk kalian. Di tengah zaman yang gampang sekali memutarbalikan teologi, maukah kalian berdiri teguh membela identitas Logos yang sejati dan setara ini berbekal bukti sejarah dan tata bahasa yang sudah kita bahas tadi? Coba dipikirkan baik-baik. Terima kasih banyak sudah ikut memecahkan misteri teologis yang luar biasa ini bersama saya. Teruslah menggali kebenaran dan sampai jumpa di pemaparan berikutnya.